Siapakah Balak dalam Alkitab? Dan bagaimanakah strategi licik yang ia lakukan untuk menggagalkan rencana Tuhan buat bangsa Israel? Saksikanlah video ini sampai selesai dan temukan jawabannya. Balak adalah seorang raja di wilayah Moab. Moab terletak di sebelah timur wilayah Laut Mati, yang sekarang kita kenal dengan nama negara Yordania. Kisah lengkap tentang kehidupan Balak dapat Anda temukan dalam kitab Bilangan 22 ayat 24. Saat itu, umat Israel sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, yakni tanah yang dijanjikan oleh Tuhan menjadi milik mereka. Mereka telah menaklukkan beberapa wilayah dan kerajaan, termasuk Raja Sihon, Raja orang Amori, Raja Og, dan Raja Basan. Ketakutan pun menyebar di antara bangsa-bangsa di sekitar Israel. Salah satu di antara mereka adalah Raja Balak. Ia sangat khawatir melihat kemajuan dan kekuatan bangsa Israel. Mereka mendengar mujizat yang menyertai eksodus Israel dari Mesir. Semua penduduk kota-kota yang dilalui Israel tahu bahwa Tuhan ada di pihak bangsa Israel. Juga, Raja Balak menyadari bahwa ia tidak mampu menghadapi Israel dalam peperangan terbuka. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mencari cara lain untuk menghentikan mereka. Bangsa Moab telah menyaksikan, ada banyak bangsa yang telah dikalahkan oleh bangsa Israel. Sebab itu, penduduk Moab menjadi takut, terlebih karena barisan Israel semakin mendekat ke wilayah mereka. Ketika bangsa Israel berkemah di wilayah yang dulunya milik Moab, Raja memutuskan sudah waktunya untuk bertindak. Balak dan para tua-tua Moab bersekongkol dengan bangsa Midian untuk memanggil seorang nabi bernama Bileam untuk mengutuk umat Israel. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, "Bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu, sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Bileam, "Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati." Lalu berkatalah Bileam kepada pemimpin Moab itu, agar mereka pulang. Setelah tiba di depan Balak, mereka memberitahukan bahwa Bileam menolak datang untuk mengutuk Israel. Mendengar berita itu, Raja Balak merasa kecewa dan marah. Namun, Balak tidak menyerah. Dia mengirim pemimpin terhormat dan menawarkan imbalan yang lebih besar untuk membujuk Bileam agar setuju dengan rencananya. Bileam akhirnya pergi menemui Balak. Selama perjalanannya, kejadian aneh terjadi, di mana keledai yang ditungganginya tiba-tiba berbicara. Kemudian, malaikat Tuhan menyampaikan pesan kepada Bileam, agar dia tidak mengutuk Israel. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Kejadian itu diriwayatkan dalam kitab Bilangan 22, ayat 21-25. Ketika Bileam berdiri di hadapan Balak, dia sudah sangat yakin bahwa Nabi Bileam akan segera mengucapkan kutukan terhadap bangsa Israel. Namun, bukannya mengutuk Israel, Bileam malah memberkati mereka sebanyak 3 kali. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam dan dengan meremas-remas jarinya, berkatalah ia kepada Bileam, "Untuk menyerapah musuhku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu. Tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya." Kisah ini tertulis dalam kitab Bilangan 24, ayat 10. Meskipun gagal dalam usahanya untuk mengutuk Israel, Balak tetap berusaha mencari cara lain untuk menghancurkan mereka. Dalam upayanya yang berikutnya, Balak menggunakan strategi licik dengan membujuk umat Israel agar terlibat dalam penyembahan berhala dan percabulan.
Strategi ini ternyata lebih berhasil, karena hal itu membuat sebagian umat Israel jatuh ke dalam dosa. Bilangan 25, ayat 1-3 berkata demikian. Ketika bangsa Israel sedang berkemah di dekat Sitim, beberapa pemuda Israel mulai mengunjungi tempat berfoya-foya orang Moab, dan mereka berzinah dengan perempuan Moab di tempat itu. Perempuan-perempuan itu mengundang mereka untuk menghadiri upacara persembahan kurban kepada dewa-dewa orang Moab. Tidak lama kemudian, para pemuda Israel bukan hanya menghadiri pesta-pesta itu, melainkan juga menyembah berhala-berhala orang Moab. Lalu bangsa Israel ikut menyembah Baal Peor, dewa orang Moab itu, atas kemauannya sendiri. Maka berkobarlah murka Tuhan atas bangsa Israel. Dari kisah ini, ada pelajaran penting yang dapat kita pelajari. Pertama, kita diingatkan bahwa manusia tidak bisa mengalahkan rencana dan kehendak Tuhan. Betapapun kuatnya usaha Balak untuk menghentikan bangsa Israel, ia tetap gagal karena Tuhan melindungi umatnya. Kedua, kisah ini juga mengingatkan kita bahwa dosa dapat merusak dan menghancurkan umat Tuhan. Meskipun Balak gagal dalam usahanya mengutuk Israel, namun, ia berhasil menyesatkan sebagian umat Israel melalui dosa penyembahan berhala dan percabulan. Nah, itulah kisah singkat mengenai kehidupan Balak dalam Alkitab. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga video ini bermanfaat.